warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vindi Mafinadusafila dari Program Studi Teknologi Pangan 2021. Di sini saya akan membahas studi kasus dengan judul Limbah Cair Industri Tempe di Denpasar dengan dampak limbah cair pada industri tempe terhadap lingkungan, serta solusi dan penanganan limbah cair hasil produksi tempe untuk memenuhi UTS mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah. Kegiatan industri tempe tidak hanya menghasilkan produk akhir saja, melainkan akan menghasilkan produk samping, yaitu berupa limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan oleh proses produksi industri, di mana limbah hasil produksi tempe dibedakan menjadi dua, yaitu limbah cair dan limbah semi padatan. Limbah semi padatan dari hasil olahan tempe masih memiliki nilai ekonomis sehingga seringkali dijual dan digunakan sebagai pakan ternak. Sedangkan limbah cair dari hasil produksi tempe tidak memiliki nilai ekonomis sehingga akan langsung dialiri ke saluran pembuangan. Limbah cair tempe ini diperoleh dari hasil pencucian kedelai, proses perendaman, perebusan, atau pemasakan. Dalam konsentrasi tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu adanya penanganan limbah. Hingga saat ini, masih banyak produsen tempe yang belum mengetahui bagaimana cara untuk mengolah limbah cair sisa hasil tempe yang tepat. Salah satu contohnya adalah usaha tempe Wahyu. Usaha tempe Wahyu yang terletak di daerah Sesetan Denpasar ini telah beroperasi selama kurang lebih 20 tahun. Usaha tempe ini tidak melakukan penanganan limbah cair dengan benar. Usaha tempe Wahyu membuang limbah cair sisa produksi tempe ke sungai yang terletak tepat di belakang produksi tempe yang dilakukan tanpa mengolah limbah cair tersebut terlebih dahulu. Menurut keterangan yang diperoleh, limbah cair yang dihasilkan dari pembuatan tempe dengan bahan baku 100 kg kedelai sekitar 1,5 hingga 2 meter kubik. Dengan jumlah yang cukup besar ini, tentunya limbah cair akan berpotensi untuk mencemari lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat untuk menangani dan meminimalisir pencemaran yang ditimbulkan. Nah, proses pembuatan tempe memakan waktu yang cukup lama. Proses yang dimulai dari perendaman kedelai selama kurang lebih 12 jam dalam sebuah bak besar hingga kulit ari pada kedelai perlahan mengelupas. Proses tersebut terus berlanjut ke pencucian hingga perebusan kedelai. Selain proses pembuatannya yang memakan waktu cukup lama, proses pembuatan tempe juga memerlukan banyak air yang akan digunakan dalam proses perendaman, perebusan, pencucian, serta pengelupasan kulit kedelai. Fase setelah proses pembuatan tempe tentu saja akan menghasilkan limbah sisa produksi yang tidak lagi dapat terpakai. Limbah sisa produksi tempe dapat berupa limbah cair ataupun limbah padat. Limbah padat pada proses produksi tempe berasal dari kulit kedelai yang mengelupas selama proses perendaman. Sedangkan limbah cair berasal dari air yang digunakan selama proses produksi dimulai dari perendaman hingga pencucian kedelai yang kemudian dialirkan ke pembuangan setempat. Nah, limbah cair dari hasil produksi tempe tentu saja mengandung beberapa zat. Bahan-bahan organik yang terkandung dalam limbah tempe sangatlah tinggi. Senyawa-senyawa organik yang terkandung dalam limbah tersebut adalah antara lain karbohidrat, protein, lemak, dan minyak. Di antara keseluruhan senyawa organik tersebut, kandungan yang paling dominan adalah protein yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme di alam. Sedangkan limbah padat dari tempe tersebut biasanya dijual untuk makanan ternak. Harga dari limbah padat tersebut cukup mahal, sekitar 20.000 satu karung, bahkan pabrik tempe tersebut sampai kekurangan stok limbah padat karena banyaknya permintaan.
Untuk limbah cair, pada proses pembuatan tempe biasanya ditampung pada septic tank yang kemudian akan dialirkan ke sungai di belakang pabrik tersebut. Padahal, jika limbah cair tersebut dibuang ke sungai, akan berdampak mencemari sungai dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Akan tetapi, limbah tempe cenderung tidak berbahaya bagi manusia dan hewan sekitar. Akan tetapi, limbah industri pangan dapat menimbulkan masalah dalam penanganannya karena mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, garam-garam, mineral, dan sisa-sisa bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan dan pembersihan. Air buangan atau limbah buangan dari pengolahan pangan dengan biological oxygen demand yang tinggi dan mengandung polutan seperti tanah, larutan alkohol, panas, dan insektisida apabila dibuang langsung ke suatu perairan, akibatnya mengganggu seluruh keseimbangan ekologik dan bahkan dapat menyebabkan kematian ikan dan biota perairan lainnya. Dan jika limbah cair berupa air bekas rendaman kedelai dan air bekas rebusan kedelai ini ditampung di dalam septic tank yang telah dibuat oleh pengelola pabrik tempe, namun tidak bisa dipungkiri limbah cair tersebut masih dibuang ke perairan sekitarnya. Limbah cair hasil produksi tempe tersebut jika tidak dikelola dengan baik dan hanya langsung dibuang ke perairan akan sangat mengganggu lingkungan di sekitarnya. Lalu, apa saja dampak yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah industri tempe terhadap lingkungan di sekitarnya? Yang pertama, limbah cair hasil produksi tempe yang langsung dibuang ke perairan, maka dalam waktu yang relatif singkat akan menimbulkan bau busuk dari hidrogen sulfida, amoniak maupun fosfin sebagai akibat dari terjadi fermentasi limbah organik tersebut. Adanya proses pembusukan akan menimbulkan bau yang tidak sedap, terutama pada musim kemarau dengan debit air yang berkurang. Yang kedua, limbah cair hasil produksi tempe yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan air sungai yang tadinya jernih menjadi warna keruh sehingga tidak layak digunakan untuk mandi maupun mencuci. Yang ketiga, ketidakseimbangan lingkungan baik fisik, kimia, maupun biologis dari perairan yang setiap hari menerima beban limbah dari proses produksi tempe tersebut akan dapat mempengaruhi kualitas air dan kehidupan organisme yang ada di perairan itu. Lalu yang keempat, komposisi kedelai dan tempe yang sebagian besar terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak, maka dalam limbahnya pun dapat diduga akan terkandung unsur-unsur tersebut. Dalam banyak hal, akibat nyata dari polutan organik adalah penurunan konsentrasi organik terlarut dalam air karena dibutuhkan untuk proses penguraian zat-zat organik. Pada perairan yang tercemar oleh bahan organik dalam jumlah yang besar, kebutuhan oksigen untuk proses penguraiannya lebih banyak daripada pemasukan oksigen ke perairan, sehingga kandungan oksigen terlarut sangat rendah. Hal ini sangat membahayakan kehidupan organisme yang ada di perairan tersebut. Dampak selanjutnya yaitu pengaruh padatan tersuspensi maupun padatan terlarut yang dihasilkan dari sisa-sisa produksi tempe yang sangat beragam. Tergantung dari sifat kimia alamiah bahan tersuspensi tersebut. Pengaruh yang berbahaya pada ikan, zooplankton maupun makhluk hidup yang lain pada prinsipnya adalah terjadinya penyumbatan insang oleh partikel-partikel yang menyebabkan afiksiasi. Di samping itu, adanya pengaruh pada perilaku ikan, dan yang paling sering terjadi adalah penolakan terhadap air yang keruh, adanya hambatan makan, serta peningkatan pencarian tempat berlindung. Pola yang ditemukan pada sungai yang menerima sebagian besar padatan tersuspensi secara umum adalah berkurangnya jumlah spesies dan jumlah individu makhluk hidup. Selanjutnya, derajat keasaman limbah cair dari air rebusan kedelai telah melampaui standar baku mutu. Air limbah dan bahan buangan dari
kegiatan industri yang dibuang ke perairan akan mengubah pH air dan dapat mengganggu kehidupan organisme air. Air normal yang memenuhi syarat untuk kehidupan mempunyai pH berkisar antara 6,5 hingga 7,5. Selanjutnya, yang terakhir yaitu dampak limbah cair dari proses pembuangan tempe bisa memiliki sifat yang biodegradable, yaitu merupakan limbah atau bahan buangan yang dapat dihancurkan oleh mikroorganisme. Bahan buangan biodegradable merupakan nutrien bagi tumbuhan air. Kandungan bahan buangan biodegradable yang tinggi pada perairan dapat menimbulkan eutrofikasi sehingga menyebabkan terjadinya blooming population. Beberapa tumbuhan air seperti alga, fitoplankton maupun eceng gondok yang dapat mengganggu ekosistem di perairan tersebut. Lalu bagaimana solusi dan penanganan limbah cair hasil produksi tempe? Limbah cair yang dihasilkan dari industri tempe pada umumnya akan dibuang ke lingkungan sekitar, terutama perairan atau sungai. Kandungan air sebanyak 99,9% atau lebih dan 0,1% benda-benda padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik merupakan kandungan limbah cair dari proses pembuatan tempe. Diproduksinya limbah cair industri tempe berasal dari proses pencucian, perendaman, serta perebusan kedelai yang di dalamnya terkandung sejumlah besar unsur hara esensial, terutama nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Rendaman 50 kg kedelai akan menghasilkan limbah perendaman yang mengandung nitrogen dalam jumlah besar, yaitu sekitar 1,5% protein terlarut. Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pengolahan limbah cair yang dihasilkan dari industri tempe yang kurang tepat bisa ditekan dengan memanfaatkan limbah secara maksimal sebagai sumber energi yang dapat diperbarui, terutama dalam meningkatkan produksi pertanian. Salah satu upaya dalam memanfaatkan limbah cair dari industri tempe adalah dengan menggunakannya sebagai pupuk. Dikarenakan limbah cair industri tempe mengandung senyawa organik yang cukup tinggi seperti sakarida, lemak, dan protein yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman yang cocok untuk memperoleh dampak baik dari limbah cair industri tempe adalah kangkung. Selain itu, membuat instalasi pengolahan limbah cair tempe dengan sistem anaerobik biogas juga dapat dilakukan untuk memanfaatkan limbah tempe. Proses anaerobik akan menghasilkan gas metana atau biogas yang dapat dimanfaatkan dalam proses produksi tempe sehingga mengurangi biaya produksi. Pengolahan limbah cair tempe menjadi biogas merupakan salah satu cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Karena dengan fermentasi bakteri anaerob atau bakteri metan, maka dapat mengurangi kadar parameter limbah cair. Selain itu, pengolahan limbah cair tahu atau tempe menjadi nata de soya merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan juga untuk mengatasi pencemaran lingkungan dan menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi. Limbah cair industri tempe atau tahu mengandung protein dan karbohidrat yang tinggi sehingga dapat menjadi media hidup yang sangat baik bagi bakteri Acetobacter pseudomonas. Bakteri ini mampu mengubah karbohidrat serta protein dalam limbah cair tahu dan tempe menjadi serat selulosa dengan tekstur yang kenyal. Limbah cair tahu atau tempe selain mengandung protein, juga mengandung vitamin B terlarut dalam air, lectin, dan oligosakarida. Nata de soya merupakan serat yang diproduksi oleh bakteri asam asetat pada substrat air sisa pembuatan tahu atau tempe. Proses pembuatan nata de soya sama dengan pembuatan nata de coco, namun hanya mengganti bahan utama cairan yang biasanya memakai air kelapa dengan air limbah pembuatan tempe ataupun tahu. Kelebihan dari nata de coco adalah selain biaya produksinya rendah,
komponen utama serat tersebut adalah selulosa murni sehingga mudah untuk diisolasi. Sekian pemaparan studi kasus limbah cair industri tempe di Denpasar dari saya. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dan mungkin tidak jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Vindi Marfida Musafila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.